nggak ke record kalian. Oke, gas. Oke, selamat malam. Kami dari kelompok 6, di mana malam ini kami akan mempresentasikan materi kami yaitu XGBoost atau Extreme Gradient Boosting, di mana anggota kelompok itu ada Dimas Bagus, kemudian ada Isra Lewis, Afra Ray, terus ada Atla Raka, ada Sophie, Stefan, dan Franz. Oke, langsung saja. Di mana di sini kita akan membahas beberapa hal sebagai berikut. Oke, jadi kita ke pengertian XGBoost. Jadi secara umum distribusi adalah algoritma yang berbasis pohon keputusan atau decision tree yang menggunakan teknik boosting untuk meningkatkan akurasi prediksi. Di mana algoritma ini pertama kali dipopulerkan oleh Tianqi Chen dan telah menjadi sangat populer dalam data science, terutama dalam penyusunan dataset seperti di Kaggle. Jadi XGBoost dikenal karena kecepatan, efisiensi, dan kemampuannya untuk menangani data yang besar dan kompleks. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan posisi XGBoost di antara metode yang lain. Di sini kita bisa melihat beberapa metode yang dipakai oleh AI, mulai dari algoritma metode perceptron dengan cara belajar menyesuaikan bobot input. Kita bisa lihat perceptron dan backpropagation yang termasuk dalam keluarga neural network. Keduanya belajar dengan cara menyesuaikan bobot agar kesalahan prediksi semakin kecil. Kemudian ada Kinnear's network atau KNN yang bekerja dengan membandingkan jarak suatu data terhadap tetangga terdekatnya. Sehingga prinsip kerjanya itu berbasis jarak. Sedangkan LPQ juga berbasis jarak, namun menggunakan prototype sebagai acuan klasifikasinya. Selanjutnya kita bisa melihat ada SVM atau Support Vector Machine yang bekerja dengan mencari hyperplane terbaik dengan margin maksimum untuk memisahkan kelas dengan margin terbesar sehingga klasifikasi menjadi lebih optimal. Sedang perbedaan metode-metode yang lain dengan XGBoost, XGBoost sendiri itu termasuk metode ensemble learning, yang berarti XGBoost tidak hanya menggunakan satu model saja, tetapi membangun banyak decision tree secara bertahap. Setiap pohon yang baru bertugas untuk memperbaiki kesalahan dari pohon-pohon sebelumnya, sehingga performa prediksi menjadi lebih akurat. Jadi dapat disimpulkan itu XGBoost ini tidak belajar dari jarak seperti KNN, nggak juga belajar mencari hyperplane seperti SPM, juga bukan neural network. XGBoost itu menggabungkan banyak decision tree yang saling memperbaiki kesalahan hingga menghasilkan model yang kuat. Kan fondasi XGBoost decision tree. Nah, jadi decision tree ini ataupun keputusan sederhananya, decision tree ini adalah rangkaian pertanyaan if else, jika, atau yang bertingkat secara logis. Nah, di sini ada 3 poin kunci yang perlu kita pahami. Yang pertama, mesin memilih pertanyaan secara otomatis. Kita tidak perlu mendikte variabel mana yang harus diperiksa duluan, algoritma yang akan mencarinya dari data. Nah, yang kedua, kriteria. Kriterianya didasarkan pada pertanyaan yang paling baik dalam memisahkan kelas. Dan mesin ini akan mencari batas yang paling optimal agar datanya terbagi dengan bersih. Nah, yang ketiga, hasil akhir di ujung cabang itu disebut sebagai leaf atau daun. Disinilah keputusan atau prediksi final itu berada.
Nah, di sini terdapat contoh. eh, jadi prosesnya ini dimulai dari atas, yaitu akar atau root. Pertanyaan pertamanya adalah apakah nilai sensor 5 lebih besar dari 1400? Jika jawabannya tidak, maka jalurnya langsung selesai. Mesin langsung memutuskan bahwa data tersebut masuk ke kelas 1. Namun jika jawabannya ya, mesin akan menurunkan logika ke tingkat berikutnya dan memberikan pertanyaan baru. Apakah nilai sensor 1 lebih besar dari 700? Di sini ada dua cabang lagi. Jika jawabannya ya, maka data tersebut masuk ke kelas 4. Sedangkan jika jawabannya tidak, data tersebut dikelompokkan dalam kelas 3. Dari kesimpulannya, lewat struktur pohon yang teratur ini, sebuah model kecerdasan buatan dapat memecahkan masalah klasifikasi yang rumit hanya dengan menggunakan logika bertingkat. Oke, lanjut. Oke, di sini saya akan menjelaskan kenapa suatu pohon saja tidak cukup. Jika kita lihat pada yang namanya underfitting dan overfitting. Underfitting ini terjadi jika pohon itu terlalu sederhana, modelnya terlalu sederhana untuk menangkap pola data. Kita lihat di pohon dangkal shallow tree, kedalaman rendah, struktur sederhana, belum mampu menangkap pola data yang kompleks, underfitting. Generalisasi kurang baik karena model terlalu sederhana. Dan ada juga yang namanya overfitting atau jika pohon ini terlalu dalam, deep tree, menyesuaikan bobot input, struktur kompleks, terlalu menyesuaikan pola pada data latih, overfitting, generalisasi kurang baik karena model terlalu kompleks. Oleh karena itu, jika kita lihat kesimpulannya, jika terlalu sederhana terjadi underfitting, sedangkan jika terlalu kompleks menjadi overfitting. Solusinya adalah menggabungkan banyak decision tree dalam metode ensemble. Dan dua contoh metode ensemble ini akan dibahas di next slide-nya. Pada slide ini saya menjelaskan perbedaan dua algoritma yang paling populer yaitu random forest dan XGBoost. Walaupun sama-sama menggunakan banyak decision tree, cara kerjanya itu berbeda. Yang sebelah kiri, random forest atau Bayesian, adalah random forest yang menggunakan metode bagging atau bootstrap aggregating. Nah, cara kerjanya itu dari satu dataset yang sama, algoritma membuat banyak sampel data secara acak. Jadi, setiap sampel digunakan untuk membangun satu decision tree yang berdiri sendiri. Jadi, misalnya ada tree 1, tree 2, tree 3, sampai tree N. Nah, semua pohon bekerja secara paralel dan tidak saling mempengaruhi. Setelah semua tree menghasilkan prediksi, hasil akhirnya ditentukan menggunakan voting, yaitu klasifikasi atau rata-rata untuk regresi. Karena banyak pohon memberikan suara, hasil prediksi menjadi lebih stabil dan risiko overfitting dapat berkurang. Nah, yang untuk sebelah kanan yaitu XGBoost atau boosting berbeda dengan random forest. XGBoost membangun pohon secara berurutan. Tree pertama membuat prediksi terlebih dahulu. Kemudian sistem menghitung kesalahannya atau error. Nah, tree kedua tidak memulai dari awal, tetapi fokus memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh tree pertama. Setelah itu, tree ketiga memperbaiki kesalahan yang masih tersisa dari tree kedua. Dan proses ini terus berlanjut hingga tree terakhir. Jadi, setiap pohon itu memberikan koreksi terhadap model sebelumnya. Nah, kenapa random forest menggunakan voting? Pada random forest, setiap pohon itu menghasilkan jawaban akhir. Misalnya, tree pertama memprediksi kelas A, tree kedua memprediksi kelas A, tree ketiga memprediksi kelas B, tree keempat memprediksi kelas A. Karena kelas A mendapat suara terbanyak, maka hasil akhirnya ada kelas A. Nah, kenapa XGBoost menggunakan koreksi? Pada XGBoost, setiap pohon bukan memberikan jawaban baru, tapi memberikan nilai koreksi. Misal, nilai prediksi adalah 75. Kemudian tree kedua memberi koreksi min 3. Tree ketiga memberi koreksi plus 2. Tree keempat memberi koreksi min 1.
Jadi nanti totalnya ada di 73. Nah, mungkin kesimpulan di slide ini tuh random forest itu menggabungkan banyak pohon yang bekerja secara independen, kemudian menentukan hasil menggunakan voting atau rata-rata. Sedangkan Exibos itu membangun pohon secara bertahap, di mana setiap pohon berfungsi memperbaiki kesalahan pohon sebelumnya. Mungkin bisa di next. Nah, pada slide ini, langkah pertama itu yaitu bagaimana boosting bekerja. Nah, langkah pertama itu tebakan awal atau base score. Nah, pada contoh ini terdapat 4 orang dengan tinggi badan berbeda dan berat badan asli masing-masing adalah 60, 70, 80, dan 90. Karena model belum mengetahui hubungan antara tinggi badan dan berat badan, maka model menggunakan cara paling sederhana, yaitu mengambil rata-rata seluruh berat badan. Nah, rata-ratanya adalah di 75 kilo. Sehingga semua orang diprediksi memiliki berat badan 75 kilo. Nah, yang kedua itu ada residual atau error tuh di bawah langkah satu. Setelah prediksi awal dibuat, kita menghitung selisih antara nilai sebenarnya dengan hasil prediksi. Selisih ini tuh disebut dengan residual atau error. Rumusnya adalah residual sama dengan nilai asli dikurang prediksi. Misalnya orang A itu 60 dikurang 75 minus 15. Orang B 70 kurang 75 minus 5. Orang C 80 kurang 75 plus 5. Dan orang D 90 minus 75 hasilnya minus 15 plus 15. Nah, residual inilah yang dipelajari Exibos. Langkah kedua yaitu tri pertama. Tri pertama belajar residual. Nah, ini bagian yang paling penting nih. Berbeda dengan decision tree biasa. Tri pertama pada Exibos ini tidak mempelajari berat badan secara langsung. Yang dipelajari justru adalah kesalahan prediksi atau residual tadi. Jika tinggi badan kurang dari 175, maka prediksi sebelumnya terlalu tinggi sehingga perlu dikurangi sekitar 10 kilo. Sedangkan jika tinggi badan lebih dari atau sama dengan 175 cm, maka prediksi sebelumnya terlalu rendah sehingga perlu ditambahi sekitar 10 kilo. Jadi output tri 1 itu menjadi orang pertama koreksi min 10, orang kedua koreksi min 10, orang ke C itu koreksi plus 10, orang ke D plus 10 juga. Nah, langkah ketiga yaitu koreksi prediksi. Setelah tri pertama memberikan koreksi, prediksi diperbaharui. Rumusnya itu sederhana. Nah, prediksi lama ditambah koreksi tri. Contohnya, orang A 75 dikurang 10, 65. 75 kurang 10, orang B 65. Orang C 75 tambah 10, 85. Orang D 75 tambah 10, 85. Nah, artinya prediksi sekarang itu sudah lebih mendekati berat badan sebenarnya. Nah, langkah keempat itu hitung residual baru. Kemudian dihitung lagi error yang baru. Residual sebelumnya itu minus 15, minus 5, plus 5, plus 15. Setelah dikoreksi itu menjadi min 5, plus 5, min 5, plus 5. Nah, terlihat bahwa error sudah jauh lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Nah, mungkin kesimpulannya di sini konsep utama boosting adalah setiap decision tree belajar dari kesalahan model sebelumnya. Mungkin bisa di next. Oke, terima kasih. Sini saya akan menjelaskan fungsi objektif XGBoss. Jadi di sini XGBoss tidak hanya mengerjakan hasil prediksi yang akurat, tetapi juga menjaga agar model tetap sederhana. Ah, contohnya, kesalahan prediksi lulus digunakan untuk mengukur seberapa besar kesalahan prediksi model. Misalnya, nilai sebesar nilai sebenarnya sama dengan 100, prediksi modelnya sama dengan 98. Berarti kesalahannya kecil sehingga nilai lolos juga. Sebaliknya, nilai sebenarnya sama dengan 100, prediksinya sama dengan 50. Kesalahannya besar sehingga nilai lolos nilai, lo- nilai lolos juga besar. Nah,
Di sini kesimpulannya semakin kecil nilai nilai loss, maka semakin baik dan semakin akurat prediksi model. Yang kedua, regula regularization. Kalau loss hanya mengerjakan akurasi, model bisa juga terlalu rumit dan hanya menghafal data latihan atau overfitting. Karena Exibos itu menambahkan regularization yang fungsinya menjaga model tetap sederhana, mengurangi overfitting, yang membuat sehingga model mampu memberikan prediksi yang baik pada data baru. Jadi regulation itu berfungsi sebagai pengontrol agar model tidak terlalu kompleks. Yang ketiga, parameter parameter gamma. Gamma ini adalah penalti untuk penambahan cabang atau leaf baru pada decision tree. Yang artinya setiap kali model ingin membuat pohon menjadi lebih besar, Exibus akan bertanya, contohnya, apakah penambahan cabang ini benar-benar membuat prediksi menjadi lebih baik? Kalau peningkatannya kecil, maka cabang tersebut tidak akan ditambahkan. Tujuannya agar pohon tidak tumbuh terlalu besar dan makin sulit untuk dipahami. Dan keempat ada parameter lambda. Lambda memberikan penalti pada nilai bobot atau weight. Fungsinya adalah agar nilai prediksi tidak terlalu besar atau terlalu ekstrim. Dengan begitu, hasil prediksi menjadi lebih stabil dan model tidak mudah berubah hanya karena sedikit perubahan data. Dan hasil akhirnya dengan menggabungkan loss dan regulation, Exibos menghasilkan model yang prediksinya akurat, tidak terlalu rumit, tidak mudah overfitting, mampu bekerja dengan baik pada data yang baru. Next. Nah, apa yang membuat Exibos itu ekstrim? Pertama, regular regularization. Regularization berfungsi untuk mencegah model menjadi terlalu rumit atau overfitting. Pada Exibos, terdapat parameter gamma dan lambda yang mengontrol jumlah cabang dan nilai bobot pada pohon keputusan. Dengan begitu, model menjadi lebih sederhana dan mampu memberikan hasil yang baik pada data baru. Dan di sini intinya regularization membuat model lebih stabil dan tidak mudah overfitting. Dan yang kedua, shrinkage atau learning rate atau mengatur seberapa besar perubahan yang dilakukan setiap pohon keputusan. Misalnya, model melakukan kesalahan sebesar 10. Nah, jika langsung diperbaiki, semuanya hasilnya bisa berlebihan atau overshoot. Dan Exibos hanya memperbaiki sebagian, misalnya 10%, kemudian sisanya diperbaiki sedikit demi sedikit oleh pohon-pohon berikutnya. Karena belajar secara bertahap, misalnya menjadi lebih stabil dan akurat. Intinya, jika datanya diproses terus-menerus, hasil prediksinya yang akan menjadi lebih baik. Karena datanya yang harus selalu diproses secara bertahap. Dan ketiga, second order approximation. Ini menggunakan dua informasi yaitu gradient untuk mengetahui arah perbaikan, Asian untuk mengetahui seberapa besar langkah perbaikannya. Proses belajar menjadi lebih cepat dan lebih tepat dibandingkan hanya menggunakan gradient saja. Yang intinya Exibos ini lebih cepat menemukan solusi terbaik lah. Dan yang keempat, efisiensi komputasi tinggi. Exibos dirancang agar dapat memanfaatkan kemampuan komputer secara maksimal. Beberapa caranya yaitu menggunakan banyak inti proses atau parallel processing,
penyimpanan data sementara atau cache agar aksesnya biar lebih cepat, serta mengoptimalkan penggunaan memori yang bisa mengakibatkan proses pelatihan menjadi jauh lebih cepat, terutama untuk data yang besar, yang dimana intinya itu Exibus dapat melatih model dengan lebih cepat dan efisien. Oke, next. Oke, di sini saya akan menjelaskan hyperparameter yang wajib dipahami. Kita bisa lihat hyperparameter XGBoost itu ada 3 tombol utama, ada N estimator, learning rate, dan max depth. Hyperparameter ini bisa diibaratkan sebagai pengaturan saat memasak datanya. Bahannya sama, tetapi hasil masakan datanya, hasil akhir datanya bisa berbeda tergantung cara mengaturnya. Untuk yang N estimator, ini merupakan jumlah pohon keputusan yang dibuat oleh XGBoost. Kalau pohonnya terlalu sedikit, informasi yang dipelajari masih kurang, sehingga hasilnya kurang akurat. Jika terlalu banyak, prosesnya menjadi lebih lama dan kadang model malah menghafal data. Sedangkan yang learning rate, yang kedua, ini mengatur seberapa besar langkah belajar setiap pohon. Kalau langkahnya terlalu besar, bisa melewati jawaban yang benar. Tapi jika terlalu kecil, memang lebih hati-hati, lebih presisi, tapi butuh waktu yang lebih lama. Sedangkan yang untuk max depth, yang ketiga itu yaitu kedalaman setiap pohon keputusan. Jika perumpamaannya itu saat kita sedang membuat daftar pertanyaan, jika pertanyaannya terlalu sedikit, kita belum mendapat informasi yang cukup. Jika pertanyaannya terlalu banyak, justru menjadi terlalu rumit. Maksudnya, semakin dalam pohonnya, semakin kompleks pola yang dipelajari. Jika terlalu dalam, model cenderung menghafal data training atau overfitting. Kalau terlalu dangkal, model tidak mampu menangkap pola kompleks sehingga terjadi underfitting. Pada kotak trade-off, kita bisa lihat ini learning and estimator adalah pasangan learning rate turun, itu menjadi estimator harus naik. Yang perlu diperhatikan hubungan antara learning rate dan estimator. Jika learning rate diperkecil, maka biasanya jumlah pohon harus ditambah agar model tetap mampu belajar dengan baik. Sebaliknya, jika learning rate diperbesar, jumlah pohon yang dibutuhkan menjadi lebih sedikit, jadi kedua parameter ini harus disesuaikan secara bersamaan. Dan kita lihat yang kotak prinsip boosting bekerja dengan banyak pohon lemah dan dangkal, bukan sedikit pohon jenius. Nilai max depth umum 3-6, bukan 15. Maksudnya prinsip utama XGBoost itu menggunakan banyak pohon yang relatif sama, sederhana. Bukan sedikit pohon yang sangat kompleks. Karena itu pada praktiknya nilai max depth biasanya dipilih antara 3-6, sedangkan performa model ditingkatkan dengan menambah jumlah pohon secara bertahap. Jadi jika kualitas model XGBoost sangat dipengaruhi oleh kombinasi
ketiga hyperparameter ini. Pengaturan yang tepat akan menghasilkan model yang akurat, stabil, dan mampu melakukan generalisasi dengan baik. Oke, next. Oke, sekarang kita langsung saja ke demonstrasinya. Di sini kami mengambil kasus deteksi dini kebakaran dan kualitas udara dalam ruangan, di mana sistem deteksi kebakaran konvensional biasanya baru bereaksi ketika api sudah menyala. Padahal pada saat itu seringkali sudah telat. Nah, sebelum api muncul biasanya ada fase-fasenya ya, seperti kabel korslet, terus ada puntung rokok, terus komponen panas, ada asap, dan lain-lain. Karena kan kebakaran juga ketika ada asap belum tentu ada apinya. Jadi sistem yang kami rancang ini kami menggunakan beberapa sensor. Yang pertama itu sensor asap, MPU2, kemudian ada sensor gas, kemudian ada sensor karbon monoksida, kemudian ada sensor suhu, sensor kelembapan, dan sensor api. Dari 6 sensor ini, sistem kami akan mengklasifikasikan kondisi ruangan secara otomatis. Jadi langsung saja kita ke data setnya. Jadi di dataset ini kami juga memiliki kelas. Yang pertama itu kelas 1 atau dalam kondisi normal. Kelas 1 kondisi normal. Kemudian apakah ada asap? Kal- Jika eh, apakah ada asap itu tidak. Terus pertanyaannya apakah ada api? Juga tidak karena kondisinya normal. Kemudian untuk kelas 2 itu eh, untuk udara buruk, di mana di sini cuman kondisi uh, apa untuk pertanyaan apakah ada asap itu tidak ada karena udara buruk itu kemungkinan besar disebabkan oleh gas. Kemudian apakah ada api di udara buruk itu tidak ada. Kemudian kondisi atau kelas ketiga yaitu kebakaran. Apakah di kebakaran ini ada asap? Jika ada, uh, ya, jika kebakaran pasti ada asap. Kemudian jika kebakaran apakah ada api? Pasti ada. Kemudian kondisi keempat itu adalah kondisi di mana asap asapnya ada, namun api tidak ada. Nah, disinilah sistem bisa mendeteksi sebelum terjadinya kebakaran. Oke, langsung saja saya ke uh, Google Colab-nya. Oke, di sini oke, sudah nampak, sudah. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan ialah kita harus mengimpor library-nya, di mana sini paling penting ialah library XGB classifier. Terus ada train test, kemudian ada grid search CV untuk tunning. Oke, nanti kita run. Nanti kalau outputnya akan menjadi XGBoost, kemudian library-nya sudah siap. Kemudian di sel kedua kita akan membuat dataset, di mana di sini kita akan memasukkan dataset kita. Dengan setelah saya jalankan program ini, dia menghasilkan output sebanyak 1989 baris dan 7 kolom. 6 kolom pertama adalah fitur, kemudian kolom terakhir adalah kelas. Uh, jadi tugas Xgboost ini sederhana, yaitu melihat 6 angka sensor, kemudian menebak kondisi ruangannya apa. Jadi dia akan menebak dari uh, susunan angka ini, maka dia nanti masuk kelas kelas berapa itu adalah tujuan dari Xgboost ini. Oke, sebelum kita melatih model di sel ini, kita harus kenali dulu datanya atau sering yang disebut EDA atau Exploratory Data Analysis, di mana pada outputnya itu ada 3 temuan penting, di mana pertama distribusi kelasnya seimbang, yaitu ada 29,9, terus ada 23, kemudian 21 dan 24. Di sini tidak ada kelas yang terlalu sedikit atau terlalu banyak.
Artinya kami tidak perlu melakukan hal khusus untuk data yang tidak seimbang. Kemudian duplicate nol, artinya tidak ada data yang double, data duplikat. Kemudian yang ketiga ialah eh, kelasnya itu ada 58, kemudian rata-rata panjang banknya adalah 34,3. Oke, lanjut ke sel 4. Di sel 4 ini kita akan visualisasikan hasil distribusi kelas tadi. Oke, ini merupakan visualisasinya, di mana grafik kiri ini merupakan distribusi kelas terlihat seimbang. Kemudian di grafik kanan ini adalah grafik yang naik turunnya itu tidak acak. Dia datar panjang lalu melompat datar di angka 3 selama ratusan baris, kemudian lompat ke satu lagi, lalu datar lagi. Di mana dari hasil visual ini membuktikan bahwa data kami ini sekuensial. Kemudian atau secara singkat, eh, grafik kanan ini membuktikan data kami tersusun dalam blok dalam blok yang di data kiri ini. Kemudian di sel 5 kita akan memisahkan fitur X dan Y-nya. Fitur X itu ya, tadi 6 kolom sensor, kemudian fitur Y-nya itu yaitu kelas yang ditentukan oleh SGBus-nya nanti. Oke, di sini karena label yang tadi kita buat itu dimulai dari angka 1, untuk klasifikasi XGBus ini itu mewujudkan labelnya dimulai dari angka 0. Makanya di sini saya kurangi 1 untuk uh, label label outputnya jadi 0, 1, 2. Kemudian untuk sel 6 dan sel 7, sel 6-nya di sini adalah proses melatih data, di mana pertama di skenario A kita pakai train test split, uh, yang mana ini merupakan cara umum yang dipakai pada tutorial pada umumnya, di mana datanya diacak 80% untuk latih dan 20% untuk uji. Di mana di sini kita bisa lihat akurasi datanya itu cukup besar, yaitu 92,71%, di mana ini modelnya sudah akurat, namun perlu latihan data lagi, karena ada kemungkinan double atau hal lain. Kemudian di sel 7 ini eh, di mana data-data yang tadi itu kita kita kan tadi kan di sel 6 itu kita datanya kita acak. Terus bagaimana kalau datanya itu tidak diacak? Misalnya misalnya tadi karena diacak baris ke 26 260 pada data itu masuk ke data latih. Kemudian baris ke 26 261 itu masuk ke data uji, yang dimana uh, data 260 sama data 261 ini memiliki angka yang hampir sama. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa datanya ini bocor karena satu dua data dengan uh, angka yang sama itu masuk ke uh, je- jenis data yang berbeda, itu satu untuk dilatih, satu untuk diuji. Di sini model akan kebingungan dalam membacanya, atau ini dalam SGBus disebut data leakage atau kebocoran data. Jadi di skenario B ini kami split dengan cara yang benar, yaitu berdasarkan urutan, bukan acak lagi. Jadi baris 0 sampai 1550 itu untuk latih, kemudian baris 1551 sampai baris akhir itu untuk data uji. Jadi hasilnya terdapat penurunan pada akurasi yang tadi 93 sekian, sekarang turun ke 83,67%. Di mana ini adalah angka sebenarnya yang dimana tadi angka 92% itu hasil dari kebocoran data atau leakage tadi. Jadi di sini kami menampilkan dua metode karena ini sangat penting. Karena pada dasarnya akurasi tinggi belum tentu model yang digunakan itu bagus. Jadi kita harus cari evaluasi yang sama agar data aslinya itu benar-benar nampak di algoritma.
Kemudian terakhir itu di sini kita akan melakukan tanding di mana kami menggunakan grid CV, yaitu mencoba semua kombinasi parameter lalu memilih mana yang terbaik. Yang dimana ini kita menggunakan 3 parameter tadi yang sudah dijelaskan di slide presentasi, yaitu max depth, terus ada learning rate, kemudian ada mu estimator, di mana max depth adalah kedalaman tiap pohon, kemudian learning rate itu seberapa besar tiap pohon dipercaya, dan mu estimator adalah jumlah pohon, di mana dihasilkan itu ada jumlah jumlahnya itu 27 kombinasi, di mana masing-masing diuji 3 kali. Eh, jadi totalnya itu ada 81 data yang sudah dilakukan pelatihan. Dan dihasilkan parameternya yang terbaik yaitu learning rate yaitu 0,3, terus max depth-nya itu 6, kemudian mu estimatornya itu 100. Di mana skor CV terbaiknya itu sekitar 0,9148. Kemudian hasilnya sekarang kita bisa bandingkan data sebelum tanding tadi, data sebelum dilakukan SGBUS itu 92,71%, kemudian dengan tanding itu naik ke 93,22%, di mana ini terjadi peningkatan sekitar 0,50, di mana di sini bisa kita lihat parameter default XGBoost sudah mendekati optimal data ini. Kemudian sini merupakan laporan per kelasnya, di mana ini sudah sangat mendekati nilai aslinya dari data set yang kita kasih tadi. Kemudian di sini ini merupakan confusion matrix-nya. Sini terdapat datanya, di mana pertama kita langsung ke baris kebakaran, di mana dia menghasilkan 86 dari 86 benar, ya, atau 0 kesalahan. Di mana sistem keselamatan ini di mana sistem keselamatan merupakan ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting karena tidak ada satupun kebakaran yang terlewat atau null false negatif. Ini bisa sempurna karena kebakaran punya ciri yang sangat khas, yaitu suhunya melonjak ke 57 derajat Celcius dan kelembapannya turun. Jadi tidak akan mungkin pernah terbakar. Kemudian untuk udara buruk ini merupakan data yang paling lemah dari beberapa prediksi model lainnya. Kenapa? Karena udara buruk posisinya di tengah. Jadi nilainya berada di antara normal dan asap tanpa api. Jadi batasannya kabut. Jadi di sini kita bisa lihat ada 11 kasus dikira normal, kemudian ada 4 kasus yang dikira asap tanpa api. Jadi dapat kita perhatikan kesalahannya adalah kesalahan yang aman, namun untuk modelnya tertukar di antara 2 kondisi yang sama-sama tidak berbahaya, yaitu normal dan asap tanpa api. Jadi tidak ada kebakaran yang dikira normal. Kemudian di sel 11 ini itu adalah fitur importance, di mana di sini model atau XGBoost dapat menentukan sensor mana yang paling berpengaruh. Nah, di mana dihasilkan setelah dilatih, ternyata sensor suhu lah yang paling berpengaruh dalam mendeteksi dini kebakaran. Itu sebesar 47,5%. Kemudian untuk sensor asap itu 24,3%. Kemudian ada sensor karbon dioksida CO, sensor CO itu 11,6%. Kemudian ada sensor gas itu sekitar 8%, dan kelembapan 6,2%, serta sensor api 2,3%, yaitu dia yang memiliki uh, kepentingan paling rendah dalam mendeteksi dini kebakaran. Kemudian kesimpulannya sini dari hasil latihnya yaitu jumlah barisnya itu ialah sekitar jumlah baris yang dilatih itu sekitar 1989. Jumlah fiturnya itu ada 6 tadi. Fitur ini merupakan sensornya. Kemudian jumlah kelasnya itu tadi ya kebakaran, terus normal, kemudian ada asap dan lain-lainnya.
di mana di distribusi kelas, kelas 1 muncul sebanyak 555 baris atau sekitar 29,9%. Kelas 2 mengikuti di 23%, kelas 3 mengikuti di 21%, dan kelas 4 mengikuti di 24%. Di mana akurasi tanpa tandingnya tadi itu 92,71%. Kemudian setelah tanding dengan SG Boost naik 0,5%, sekitar yaitu sekitar 93,22%. Di mana dihasilkan parameter terbaik yaitu learning rate-nya 0,3, max depth-nya itu 5, dan mu estimatornya itu 200. Eh, dan setelah akurasinya itu untuk split acak, tadi kita pakai data yang kita acak itu 92,71%. Namun setelah kita pakai data aslinya, itu ternyata eh, akurasi dari data latih SGBus kita itu berada di angka 83,67%. Dan sensor yang paling penting dalam mendeteksi dini kebakaran ini adalah sensor suhu. Oke, kemudian di sini kenapa kita akan masuk ke tadi pohonnya itu, kenapa sensor api importansinya lebih rendah, berarti bisa dibuang secara statistik pada dataset ini. Kan tadi sensor api paling rendah itu secara statistik itu bisa dibuang, tapi secara rekayasa keselamatan itu tidak bisa karena sensor api adalah redundan. Jadi kalau sensor suhu rusak atau telat respon, sensor api yang akan melakukan pendeteksian. Jadi ini merupakan pohon faktornya. Jadi jika sensor suhu kurang dari 42,299999, jika iya, maka dia masuk ke living, nah itu sekitar 0 minus 0,19. Namun jika tidak suhunya, maka living itu sekitar 0,693811. Oke, lanjut ke slide. Oke, lanjut ke, eh, ke kesimpulannya, di mana untuk kelebihan SGBOS itu cepat, terus kemudian bisa handle missing value-nya otomatis, kemudian ada fitur importance, terus fleksibel karena dia melakukan klasifikasi, kemudian regresi, dan melakukan urutan perankingan. Namun ada SGBOS sendiri mempunyai keterbatasan, dia tidak cocok untuk data yang sangat kecil tadi karena mudah overfit, kemudian kurang cocok untuk data unstructured kayak gambar, suara, atau teks buta. Karena ini lebih cocok untuk neural network yang lain, dan dia sangat sensitif terhadap data yang tidak seimbang. Jadi butuh data yang seimbang, atau untuk melakukan penyeimbangan itu melakukan scale post weight. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi. Terima kasih.